Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, anak-anak, di pertemuan kali ini, Ibu akan mempelajari tentang rukun iman. Sebelum kalian mempelajari rukun iman, Ibu mau tanya dulu nih, kalian gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin kalau kalian dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, sebelumnya perkenalkan nama Ibu adalah Febda Trisnamurti. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Febda. Teman-teman, sebelum mempelajari rukun iman, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Semoga pembelajaran yang akan Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak ya. Anak-anak harus memperhatikan dengan seksama. Di sini Ibu akan mempelajari tentang rukun iman. Di sini ada dua yang Ibu akan bahas. Yang pertama, rukun iman, pengertian rukun iman, dan yang kedua yaitu jenis-jenis rukun iman. Oke. Pengertian rukun iman. Rukun itu artinya adalah dasar atau pondasi. Iman artinya yaitu percaya dan yakin. Sedangkan rukun iman artinya adalah dasar kepercayaan umat Islam. Setiap muslim itu wajib sekali meyakini rukun iman. Jadi anak-anak juga wajib meyakini rukun iman karena anak-anak kan muslim. Oke. Rukun iman itu harus kita percayai dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan tindakan atau perbuatan. Nah, di sini ada nih hadisnya tentang rukun iman. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Yang artinya adalah iman adalah mengetahui dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, ada iman kepada malaikat. Yang ketiga, ada iman kepada kitab Allah. Yang keempat, ada iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, ada iman pada hari akhir. Dan yang terakhir, yaitu ada iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah artinya yaitu iman kepada Allah itu berarti beriman, percaya bahwa Allah itu ada. Walaupun teman-teman, anak-anakku semuanya tidak pernah melihat Allah, tapi kita harus yakin di diri kita ini kalau Allah itu ada. Allah itu ada bersama kita, ada bersama kami gitu. Terus percaya juga anak-anak harus percaya bahwa alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan percaya bahwa Allah itu Maha mendengar, Maha melihat segala perbuatan yang kita lakukan. Terus gimana sih cara beriman kepada Allah? Cara beriman kepada Allah adalah yang pertama, meyakini bahwa Allah yang menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta. Yang kedua, mengimani nama dan sifat Allah. Dan yang ketiga, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Perintahnya Allah yang paling dasar apa yang wajib kita lakukan? Betul sekali, sholat 5 waktu. Itu adalah kewajiban seorang muslim. Larangan-larangannya yang harus kita hindari, contohnya seperti menggunjing, membuli teman, itu adalah perilaku yang harus dihindarkan. Nah,
Terus ada iman kepada Rasul kan tadi. Nah, ini nama-nama malaikat, iman kepada malaikat. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang ada lagunya. Jibril menyampaikan wahyu. Mikail membagi rizki. Israfil meniup sangkakala. Israel mencabut nyawa. Mungkar dan Nakir, penanya dalam kubur. Malaikat Rokib mencatat amal baik. Malaikat Atid mencatat amal buruk. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Oke, selanjutnya. Yang ketiga ada iman kepada kitab Allah. Allah itu menurunkan kitab-kitab kepada nabi dan rasul sebagai petunjuk manusia di dunia. Kitab yang diturunkan Allah itu ada 4 anak-anak. Yang pertama yang diturunkan oleh Allah yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, Allah menurunkan kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Allah menurunkan kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, yaitu kitab yang paling untuk menyempurnakan di antara kitab-kitab lainnya, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitabnya kita sendiri ya teman-teman, anak-anak. Karena kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Gimana sih cara beriman kepada kitab Allah? Yang pertama, anak-anak harus percaya dan yakin bahwa Allah itu menurunkan 4 kitab. Yang kedua, meyakini bahwa hanya Al-Quran yang harus dijadikan pedoman hidup kita. Pedoman kita saat ini yaitu Al-Quran. Kalau anak-anak meninggalkan Al-Quran, berarti anak-anak sama aja tidak mengimani kitab Allah. Dan yang terakhir, memahami dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Kita tidak hanya membaca Al-Quran saja, tapi kita mengamalkan isi-isi yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Terus ada iman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah itu berarti harus meyakini dan percaya beberapa hal. Seperti Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Rasul membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang ketiga ada ajaran yang paling benar dalam Islam. Terus ada Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad. Dan jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 5. Apa aja tuh? Siapa aja tuh? Siapa yang masih ingat lagu yang kemarin Ibu sudah ajarkan? 25 nabi-nabi utusan Allah. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu semuanya nabi kita orang Islam. Terus yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Kita harus meyakini bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, jam berapa, waktu apa, hari apa, itu hanya Allah yang mengetahui. Nah, hari kiamat adalah berakhirnya alam
semesta ini, hancurnya alam semesta, bangkitnya manusia dari kubur. Semua itu hanya Allah yang tahu dan hanya Allah yang dapat membangkitkan orang yang telah meninggal. Tapi kita harus yakin kalau semua amal perbuatan kita di dunia itu akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Semoga kita semua tidak melihat terjadinya kiamat kita sebelum kiamat, dan semoga kita sudah dimeninggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terakhir, ada iman kepada takdir. Takdir itu ada dua, takdir yaitu qada dan qadar. Takdir itu berarti ketentuan Allah. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Qada adalah ketentuan Allah tentang makhluknya sebelum dilahirkan di dunia hingga meninggal. Dan qadar adalah perwujudan ketetapan Allah tentang makhluknya yang telah sedang dan yang akan terjadi. Terus hikmah meyakini rukun iman yaitu yang pertama, menambahkan ketaatan terhadap Allah. Yang kedua, mendapatkan bimbingan dan keberkahan. Yang ketiga, diampuni dosanya oleh Allah. Yang keempat, mendapatkan pahala dan ridho darinya. Yang kelima, menambahkan rasa syukur. Yang keenam, mendapatkan keberkahan hidup. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman anak-anakku, kita telah berakhir pembelajaran yang telah akan Ibu sampaikan ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan barusan dapat bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Semoga anak-anak tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu menghindari segala larangannya Allah. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat semua ya teman-teman. Gitu aja pembelajaran yang Ibu bisa sampaikan. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anakku, sampai jumpa lagi.